Kalian Lupa yang di kemarin handphone gimana? bisa jadi tingkat Oh, ya udah. keakuratannya Udah. rendah. Jadi Udah. kalau kalian melihat satelit melalui GNSS ya, GNSS Global Navigation Satellite System. Nah, jadi kalau kalian melihat satelit system, sebenarnya GNSS itu dibagi menjadi, jadi ada GPS itu buatannya Amerika, kemudian ada GLONASS. Nah, GLONASS ini buatannya Rusia, kemudian ada BEDO itu buatannya Cina, kemudian ada dari Galileo itu dari Eropa. Nah, yang di handphone kalian itu yang dipakai untuk menentukan titik koordinatnya menggunakan Global Position System dari Amerika. Nah, sementara kalau kalian menggunakan GPS yang apa ya, biasanya merek GPS itu apa ya? Ada yang tahu nggak merek GPS itu apa biasanya? Saya nih. Nah, kalau GPS itu sinyalnya biasanya berupa GLONASS. Nah, apa kelemahan dan kelebihannya kalau GLONASS itu, contohnya yang paling banyak itu Garmin ya, GPS Garmin. Kalau GLONASS itu dia keakuratannya apa lebih tinggi dibandingkan dengan GPS. Jadi kalau misalnya kalian nitikin di Unsika di gedung pertanian itu paling meleset-meleset sekitar 1 sampai 5 meter. Tapi kalau GPS di handphone itu bisa jadi melesetnya sampai dengan bisa sampai 10 atau 20 meter gitu. Jadi ya lumayan tinggi ya. Nah, makanya dulu pernah saya survei ke lapangan, saya coba titik koordinat itu di Riau. Nah, titik-titik koordinat itu saya pasangkan di kebun sawit. Nah, tapi ternyata ketika saya pindahkan melalui aplikasi ArcGIS yang kalau saya, ternyata titiknya malah ada di laut gitu. Itu tadi biasanya GPS itu satelit itu menentukan seberapa besar keakuratan dari posisi kita. Misalnya komponen teknologi dari precision farming ini yang pertama adalah global position system atau biasa disebut GPS ya. Nah, yang kedua ada hasil dari monitoring. Jadi hasil monitoring dari pengamatan kita di lapangan. Nah, hasil monitoring ini sebetulnya bisa, jadi gini misalnya, kalian punya satu luasan lahan misalnya sekitar 500 hektar atau 1 hektar. Nah, 1 hektar ini ketika kalian akan menentukan tingkat kesuburan dari lahan satu hektar, itu kalian harus menentukan kira-kira dalam 1 hektar ini sama atau enggak pemberian pupuknya, misalnya pemberian ureanya. Sudah mulai kelompokkan. Cara pengelompokannya gimana? Bisa kalian tentukan dari apa ya? Saya pernah ngajarin tuh di ilmu tanah. Kalian bikin kelompok. Nah, kelompok yang sama. Misalnya dalam 1 hektar ini apakah vegetasinya sama atau enggak? Kemudian apakah pastinya sama atau enggak? Nah, itu ditentukan dikelompokkan dari hal-hal tersebut. Misalnya kalau dari elevasinya Bu, ternyata dalam 1 hektar ini ada yang curam. Nah, itu biasanya akan berbeda dan menjadi satu kelompok atau satu pedon ya, bisa dikelompokkan berdasarkan sifat yang sama atau bisa dikelompokkan pedon ya kalau di ilmu tanah. Nah, nanti ketika kalian mengelompokkan tersebut itu kalian diciriin, ditandain pakai titik koordinat tersebut. Nah, sehingga nanti ketika kalian masukkan ke peta itu bisa membuat satuan peta lahan. Jadi satuan peta lahan yang nanti inputnya pasti akan berbeda dengan yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada digital soil fertility mapping. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi mapping dari hasil monitoring tadi di lapangan. Nah, yang keempat ada crop scouting dan yang kelima ada variable rate application. Oke, kita bahas yang satu. Ini berbagai komponen dalam pertanian presisi. Jadi yang pertama ada autosteer. Nah, autosteer ini sistem panduan GPS yang mengarahkan peralatan pertanian dan alat akurasi sampai tingkat sentimeter. Nah, biasanya tingkat akurasi ini membutuhkan koreksi kinematik. Ini berdasarkan real time ya dari sinyal GPS. Nah, autosteer ini komponen peralatan tambahan yang mencakup sistem GPS untuk menerima dan memproses sinyal.
Nah, alat ini terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan input kontrol dan peralatan mekanik untuk membalikan. Perkembangan teknologi baru untuk traktor sudah sampai pada autosteer. Di autosteer ini, kalian yang suka nonton drakor pernah lihat kan ada mobil yang sudah bisa mengendarai dirinya sendiri. Ya. Nah, autosteer ini juga mirip dengan itu. Kenapa? Jadi si petani mereka melakukan mapping dulu terhadap lahan mereka. Nah, kemudian si mapping ini dimasukkan ke dalam si autosteer. Nah, sehingga nanti si alatnya, si traktor itu sudah bisa berjalan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini salah satu komponen dalam pertanian presisi. Nah, yang kedua ada remote sensing. Nah, remote sensing ini atau biasa disebut penginderaan jarak jauh ya. Nah, penginderaan jarak jauh itu menggunakan atau menganalisis data jarak jauh atau peta citra satelit dari pesawat. Nah, sejauh ini data penginderaan jauh itu sudah dapat memperkirakan karakteristik vegetasi. Bahkan sampai saat ini kalian kalau buka Google Map atau Google Earth yang bisa kalian akses di laptop dan di HP kalian, itu kalian sudah bisa melihat kira-kira di lokasi tersebut sedang apa. Contohnya misalnya kalau ada pembakaran atau ada kebakaran di satu tempat itu biasanya ada gambar asap. Nah, itu udah betul-betul real time. Jadi remote sensing sekarang itu sudah betul-betul pada saat di lapangan tuh udah bisa ngecek nih kira-kira kalau saya punya perkebunan yang besar, terus apa yang terjadi perkebunan saya itu udah bisa kalian cek sendiri ya. Nah, ini remote sensing ini menggunakan data citra satelit dengan resolusi tinggi, jadi 1 sampai 5 meter. Ini ya seperti ini. Jadi sinyal kalian membuat peta, kemudian dia disalurkan ke satelit, kemudian satelit memasukkan data ke perangkat aplikasi tadi ya, baik dari Google Map ataupun Google Earth gitu ya, yang paling mudah diakses oleh kita. Atau biasa disebut kalau dari satelit itu, dari satelit biasanya dipancarkan melalui data acquisition. Jadi data acquisition itu dia proses untuk mengumpulkan informasi. Jadi dari satelit dikirimkan ke DAS atau DAC biasanya ya namanya. Dari DAS ke DAC itu dia mengirimkan sinyal. Nah, sinyalnya itu dibaca oleh alat. Nah, si alat ini baru nanti ditransferkan ke handphone atau misalnya ke mana ya, ke laptop kalian ya. Nah, yang ketiga ada variable rate application. Variable rate application ini peralatan yang dikendalikan yang mampu melakukan penyesuaian secara berkesinambungan produksi, contohnya penyiraman dan pengobatan tanaman pada daerah atau area tertentu. Nah, ini biasanya juga bisa dipasang di drone, jadi bisa memasangkan GPS receiver. GPS receiver ini memungkinkan untuk mengenali area. Biasanya dia baca area. Jadi si sensornya itu dia kira-kira area mana nih yang dilewati. Sama ketika kalian menggunakan drone untuk penyiram, itu biasanya dia sudah dipasang sehingga dia tidak akan keluar dari jalur. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya dia keluar dari jalur, khawatirnya ada pohon atau yang lain. Sementara kan drone untuk pemupukan, untuk penyiraman itu kan besar sekali gitu, dan sampai nabrak sesuatu gitu. Ya, ada yield monitoring system. Kalau yield monitoring system itu adalah alat untuk melakukan monitoring atau pengukuran kombinasi sensor dan volumeter. Nah, GPS receiver di sini dia mengidentifikasi dan memberikan informasi koordinat spasial di mana perkiraan hasil dapat ditetapkan untuk area kecil lapangan untuk membuat hasil. Sama nih, ini kalian kalau mau menentukan hasil dari pemetaan itu bisa disimpan di sini. Nanti dia bisa mengecek ada sensor-sensornya. Sebetulnya dari pertanian presisi ini yang akan diterapkan ke kalian itu harusnya ada 3. Yang pertama, yang kedua penggunaan IoT. Kemungkinan kalau IoT nanti
setelah UTS ya kita coba sensor-sensor melalui IoT. Kemudian yang ketiga nanti aplikasi dari drone ya. Nah, jadi mungkin nanti setelah UTS akan banyak pekerjaan di lapangan ya, dibandingkan di Nah, kemudian yang kelima grid sampling. Nah, grid sampling ini juga salah satu alat di dalam pertanian presisi. Kenapa? Karena grid sampling ini kita harus melakukan pengumpulan sampel. Nah, sampel-sampel di sini dari sel yang ukurannya kecil, yang seragam, berdasarkan grid yang sistematis, yang ditetap pada suatu bidang. Nah, sehingga nanti akan menentukan atribut mana yang akan diukur. Nah, jadi kalau urutan kalian membuat suatu evaluasi lahan misalkan. Jadi precision farming ini erat kaitannya dengan kegiatan evaluasi lahan. Kalian coba flashback ke dasar ilmu tanah itu kita belajar mengenai evaluasi lahan. Di mana hasilnya itu ada N1, N2, S1, S2, S3. Juga kalau di evaluasi kesesuaian lahan itu ada juga yang kelas 1 sampai kelas 8. Nah, ini sebetulnya bisa nyambung ke situ. Tapi biasanya lebih banyak digunakan untuk evaluasi lahan ya. Evaluasi lahan ini biasanya lebih spesifik lagi ke budidaya tertentu. Nah, sehingga aplikasi di lapangan dalam skala luas itu lebih mudah dilakukan. Nah, tahap pertamanya itu biasanya kalian menentukan peta dasar dulu. Peta dasar ini didapatkan dari mana? Itu bisa kalian dapatkan di Badan Informasi Geospasial. Nah, itu biasanya berbayar ya. Jadi kalau kalian ingin dapatkan peta dasar Indonesia, ya harus bayar ke Badan Informasi Geospasial. Nah, tugasnya melakukan survei lahan. Nah, survei lahan di Indonesia. Jadi perubahan-perubahan lokasi atau lahan tertentu. Mungkin sekarang lebih update lagi menggunakan Google ya. Kan nyampe ke sawah-sawah pakai mobil gitu. Kalau peta dasar yang murni Indonesia itu bisa di geospasial yang ada di Bogor. Nah, atau bisa juga kalau kalian ingin spesifik ke tanah, ya kalian bisa mendapatkan peta tanah di Balai Penelitian Sumber Daya Lahan, ya, BSDLP. Itu di Bogor juga sama. Nanti dari peta dasar ini kalian masukkan ke aplikasi pemetaan, kemudian kalian sudah mencari tahu nih kira-kira lokasi mana yang akan kalian lakukan pemetaan. Nah, lokasi-lokasi ini biasanya sudah berdasarkan penggunaan lahannya, jadi tipe penggunaan lahan. Nah, jadi di lapangan ini udah kelihatan nih di peta dasar itu tipe penggunaan lahan apa di dalam luasan tersebut. Biasanya satuan peta lahan yang dibuat itu berdasarkan penggunaan lahan. Ya, misalnya tadi saya bilang vegetasi yang A itu vegetasinya misalnya, yang B misalnya kebun campuran, yang C misalnya bambu. Nah, itu dijadikan satuan peta lahan di dalam si grid sampling ini. Tuh ya. Nah, ini secara apa ya? Secara iya. Aku lagi ngajar loh, didakin ngobrol. Ini kita lihat nih ya sistem pertanian presisi itu dari mana. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan peta. Jadi awalnya dari peta persepsi dulu. Jadi tadi peta dasar dulu. Nah, dari peta dasar ini itu kalian melakukan kegiatan. Nah, melakukan kegiatan baik itu dari pengolahan lahan, pemberian benih, atau sampai ke pengamatan untuk hama. Nah, kemudian hasil kalian di lapangan ini secara detail kalian masukkan ke pemetaannya, hasil pemetaan. Hasil pemetaan itu kalian tandain tuh pakai GPS. Jadi punya catatan dan kemudian catatan itu dimasukkan ke dalam GPS. Biasanya satu koordinat itu sudah bisa diberikan keterangan. Jadi di dalam GPS nanti pada saat kalian menggunakan GPS itu kalian harus menamai titik itu
Bisa menggunakan kode, bisa juga kalian menjelaskan, tapi lebih enak menggunakan kode. Nah, kodenya itu kalian paham apa? Misalnya di kode tersebut elevasinya berapa, misalnya 5 hektar, misalnya vegetasinya kebun campuran. Jadi kalian bisa bikin KB 5, titiknya di situ. Nah, nanti si titik koordinat ini diteruskan ke GNSS yang tadi yang saya jelaskan, Global Navigation Satellite System. Nah, dari GNSS ini dia diteruskan lagi ke data acquisition atau dimasukkan ke dalam storage. Nah, storage ini ketika kalian akan memasukkan data dari GPS tersebut, kalian menyambungkan ke aplikasi pemetaan, itu data yang kalian masukkan sudah masuk semuanya. Jadi sudah diteruskan dari GNSS ke data acquisition, kemudian nanti analisis datanya bisa dimasukkan. Nah, baru kalian memproses. Nah, kira-kira untuk wilayah ini masuk ke dalam wilayah apa? Nah, baru nanti bisa dapat interpretasi hasil. Maaf ya, fisikanya. Tapi suara saya masih lebih cenderung kedengeran kan ya? Terdengar, Bu. Nah, sehingga ini saya kecilin lagi ya, karena nggak cukup layarnya. Sehingga precision farming ini merupakan teknologi baru yang sudah berkembang di luar Indonesia. Nah, tapi di Indonesia sendiri masih belum banyak gitu. Masih banyaknya tuh hanya sekedar pada status kesuburan lahan. Jadi kira-kira berapa sih status kesuburan lahan di sini gitu. Jadi untuk penerapannya lebih jauh itu belum banyak dilakukan di Indonesia gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kalau memungkinkan untuk dilakukan penelitian itu bisa meningkatkan hasil, menekan biaya produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Cuma masalahnya adalah punya nggak alatnya, kemudian punya nggak, kita mampu nggak mengeluarkan biayanya gitu. Itu yang menjadi, dan kemudian SDM-nya ada atau enggak. Nah, kemudian masuk tersebut itu dapat dicapai pada precision farming. Jadi melalui pembuatan peta, kemudian peta hasil, peta tanah, peta pertumbuhan, peta informasi lahan, penentuan laju aplikasi, pembuatan data sensor, dan pembuatan variabel. Nanti penggabungan dari peta-peta hasil ini, kamu bisa punya peta interpretasi. Jadi kira-kira jadi kalau kalian bikin peta itu satu-satu. Jadi misalnya yang pertama nih hasil dari kalian di lapangan. Dek, kamu bisa pelan-pelan nggak sih, Dek? Aku dari tadi berebutan ngomong. Jadi ya kalau kalian bikin, nanti tuh kalian satu-satu bikinnya. Jadi dari titik koordinat kalian ambil di lapangan itu kalian memetakan dulu peta tanahnya. Kemudian yang kedua, misalnya kalian buat dulu peta pertumbuhan tanamannya. Kemudian bisa juga peta informasi lahan. Nah, kemudian bisa juga penentuan laju aplikasinya. Nanti dari peta-peta tersebut itu bisa digabungkan di apa ya namanya bahasanya tuh, di overlayer, ditumpang tindihkan si layer-layer tersebut menjadi nanti satu kesatuan yang akan mengeluarkan rekomendasi. Nah, kalian bisa lihat, kalau dulu saya pernah bikin peta tentang banjir, itu bisa lihat di Google. Saya pernah upload di akademik atau apa gitu ya, itu bisa kalian lihat. Saya dulu pernah bikin peta rawan banjir di Karawang. Jadi kira-kira daerah sih yang lokasi-lokasi mana yang rawan banjir gitu di Karawang. Itu ada nanti sifat yang rawan banjir itu hasil dari penggabungan dari peta besar tersebut gitu ya. Jadi dari peta jenis lahannya, peta elevasinya, penggunaan lahannya, dari situ kemudian nanti keluarlah kira-kira mana yang paling karena resiko banjir gitu. Kalau kalian lihat peta-peta status kesuburan tanah, itu kalian bisa mendapatkan rekomendasi kira-kira untuk nitrogen, fosfor, itu nanti dilihat. Rekomendasi ini biasanya juga keluar itu berupa dosis nantinya. Tapi di dalam
aplikasi pemetaan tentunya nggak mungkin langsung bisa bikin sendiri. Nah, itu kalian harus memasukkan formula-formulanya sehingga nanti di dalam QGIS itu ada seperti Excel. Jadi kalian memasukkan rumus-rumus tertentu sehingga nanti dia bisa langsung keluar hasilnya. Gitu ya. Ini pemakaian precision farming sistem terintegrasi baik yang mengkombinasikan teknologi keras maupun soft systemnya. Nah, contohnya ini precision farming bisa diprediksi pada georeferencing, yaitu penandaan koordinat geografi untuk titik-titik pada permukaan bumi. Nah, global position system ini dia dimungkinkan untuk menandai koordinat geografi untuk beberapa objek atau titik dalam 5 cm. Sebetulnya GPS ini juga beda-beda tingkat keakurasiannya. Jadi tergantung dari modelnya. Nah, biasanya semakin mahal, semakin bagus modelnya, semakin akurat gitu ya. Dan sinyal GLONASS-nya juga enggak terganggu. Tapi selama ini sih yang digunakan Garmin itu biasanya dia ngambil satelitnya GLONASS ya. Nah, GPS ini terbukti menjadi pilihan dalam position system untuk precision farming. Nah, metode untuk meningkatkan keakuratan pengukuran posisi tersebut, dia bisa dikoreksi dengan koreksi diferensial atau di GPS, Differential Global Position System. Nah, perangkat keras yang diperlukan adalah GPS receiver, kemudian Differential Correction Signal Receiver, GPS antena, Differential Correction antena, dan komputer atau monitor interface. Sebenarnya kalau kalian ngedengerin doang kuliahnya itu nggak ngerti kenapa, karena precision farming itu memang harus praktek langsung ya. Saya juga dulu dengerin kuliah muter-muter nggak begitu paham, jadi memang harus kalian mempraktekkan secara langsung gitu ya. Tapi ini sebagai pengantar aja gitu ya. Nah, ini kerangka pendekatan precision farming dalam pemupukan nitrogen, fosfor, dan kalium pada benih tebu. Kalian bisa cari jurnalnya bagaimana kerangka pendekatan precision farming untuk pemupukan atau untuk peningkatan kesuburan tebu. Nah, pendekatannya yang pertama bisa kalian mencari sistem informasi manajemennya, di mana sistem informasi manajemen ini didapatkan dari sistem informasi geografi, sistem pendukung keputusan, dan data tanaman dan tanah. Nah, dari ketiga data ini bisa kalian mendapatkan sistem informasi manajemen. Sehingga pendekatan pertanian presisinya dalam pemupukan itu ada peningkatan efisiensi, jadi pengurangan pembebasan pupuk, peningkatan produktivitas, dan pengurangan dampak lingkungan. Dilihatnya dari mana? Nanti mana lokasi yang membutuhkan tinggi, input yang tinggi, dan lokasi yang membutuhkan input yang rendah, gitu ya. Ini konfigurasi sistem pendukung keputusan untuk menetapkan pertanyaan presisi dalam pembukaan pada budidaya tebu. Ini sekalian bisa lihat bagaimana sistem pendukung keputusannya. Jadi ada data tanam, ini bisa kalau mau lebih spesifik lagi bisa kalian ambil sampel tanah di lapangan, kemudian kalian analisis. Hasil analisisnya ini bisa sebagai data awal kalian untuk menggunakan sistem kesuburan tanah. Jadi kalian bisa analisis unsur haranya. Kemudian kalian juga bisa sampel unsur itu data tanahnya seperti apa di lapangan, kemudian data geografisnya, kemudian di sistem manajemen basis data. Sudah terkumpul semua, baru bisa diinterpretasikan. Jadi bisa keluar tuh kira-kira mana pendekatan pertanian presisi yang paling tepat, sehingga nanti bisa langsung digunakan oleh pengguna. Nah, ini hasil ini juga tadi bisa dimasukkan ke dalam alat misalnya yang udah punya sistem kalau sudah punya monitoring tersebut, itu biasanya ketika kalian masukkan data, dia sudah jalan sendiri. Nah, ini ada juga sistem pendukung keputusan untuk pendekatan pertanian presisi dalam pemupukan. Ada Stafford Precision Farming. Nah, jadi precision farming ini juga enggak hanya terpusat pada tadi aplikasi tertentu, tapi kalian juga bisa mencari aplikasi yang udah tersedia di Play Store. Itu coba dilihat ya. Saya tuh pernah cari aplikasi yang di Play Store. Itu juga pendekatannya sudah precision farming. Jadi sebelum mereka
membuat aplikasinya itu mereka sama melakukan survei terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti hasil-hasil keputusannya bisa diberikan ke situ ketika kalian misalnya memberikan input ini nitrogen segini, fosfor segini, kalium segini untuk tanaman apa. Itu bisa langsung keluar rekomendasinya gitu. Itunya apa ya? Rekomendasinya. Nah, ini banyak ya, ada Plantik, ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Ini ada dari Sigenta, Petani APPS, ada juga tuh yang teman kalian yang ikut Kujang itu mereka juga mengeluarkan aplikasi pertanian ya untuk bacaan status hara. Gitu. Cuman sayangnya kalau di kita mungkin SDM-nya harus kerjasama dengan bekerjasama dengan Fakultas Informatika ya kalau ingin membuat sistem-sistem dari fakultas dari Fakultas Informatika pun ya banyaknya penelitian ke arah pertanian tuh, baik dari prediksi cuaca, iklim, prediksi panen sampai dengan prediksi hama yang menyerang, atau bahkan dia sampai bisa menganalisis ini kira-kira hama apa, kemudian bagaimana cara pengendaliannya, berapa dosis pestisida yang dibutuhkannya. Nah, ini bisa juga pakai ArcView-GIS, tapi ArcView-GIS ini berat ya. Coba kalian download aja dulu yang tadi, yang QGIS, nanti untuk praktikum 2 minggu ke depan lah mungkin ya, praktikum langsung ke lapangan. Nah, ini contohnya yang tadi saya bilang grid tadi. Jadi ini kalian bikin satuan peta lahan ya. Nah, ini dari satuan lahan ini kelihatan nih lahan-lahan mana yang tingkat kandungan nitrogennya tinggi. Ini ada dia peta dosis per sel dan kontur teoritis dosis urea. Nah, jadi biasanya ditentukan oleh warna. Biasanya warna yang paling biru tuh yang paling tinggi kandungan nitrogennya, sehingga nanti input yang diberikan pun biasanya lebih rendah. Jadi nanti pemberian ureanya menjadi lebih rendah. Nah, ini ada peta pemupukannya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kalian bisa memupuk satu lokasi ini bisa berbeda-beda berapa dosisnya. Nah, ini tugas untuk yang minggu kemarin. Jadi kelompok 1 dan 2 silakan cari jurnal mengenai penerapan atau aplikasi precision farming dalam site specific nutrient management. Kalian udah dibagi kelompok belum sama Pak Bastaman? Belum, Bu. Belum ya? Oke, silakan kalian bikin kelompok. Satu kelas 4 kelompok. Jadi nanti untuk memudahkan juga ketika di lapangan kalian buat 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini kalau ada 20 itu kan sekitar 5 orang ya. Satu kelompoknya kelompok 1 dan 2 ini kalian precision farming dalam spesifik manajemen. Kalau bisa terbayar kelompok 3 dan 4 precision farming dalam spesifik manajemen. Silakan kalian Wah. Ada yang bertanyakan nggak? Kuah. Iya, apa? Ini bentuknya hanya sekedar jurnal aja atau gimana, Bu? Iya, boleh jurnal. Kalau bisa jurnal yang dia hasil akhirnya itu berupa peta. 2 ya. 1. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, baik, Bu. Kasih. Saya materi selanjutnya. Kalau dulu saya kuliah GIS itu nggak ada materi, jadi langsung udah
karena di sana ada laboratorium. Kalau di PB itu Tapi ada aku besok laboratorium ngambil lagi. komputer, jadi langsung praktek di pembuatan petanya gitu. Tapi kalau di sini agak sulit juga, dan nggak semua mendukung. Bu, punten mau bertanya, Bu. Ya, gimana? Ini untuk satu kelompok satu jurnal atau gimana, Ibu? Untuk satu kelompok satu jurnal ya. Saya setting lagi. Nah, ini yang akan kita kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Iya sih, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini nanti kita akan menggunakan aplikasi QGIS ya. Nah, jadi sains informasi geografis itu dalam konteks sistem memberikan prasarana dasar untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis sifat ruangan atau spasial ya. Ruangan itu spasial. Nanti dari dunia yang nyata ini kalian bisa interpretasikan yang saya bilang ditumpang tindihkan atau di overlayer ya. Ini si peta-peta dasar tersebut nanti bisa menjadi data yang butuhkan. Kamu butuhkan data ya. Data awalnya itu bisa dari misalnya data misalnya, atau misalnya kata bukan tata tapi namanya misalnya perumahan di mana, kemudian kontrakan di mana, kemudian isinya apa. Nah, ini nanti diintegrasikan menjadi suatu data yang utuh seperti ini. Aplikasi sains informasi geografis ini sebetulnya nggak hanya di dunia pertanian sih. Jadi sebetulnya GIS ini nggak cuma di pertanian, jadi bisa di perbankan, bisa finance, bisa asuransi, bisa di energi dan resource, bisa di healthcare, bisa industri dan manufacturing, dan di logistik, media komunikasi, properti, jadi banyak ya. Jadi nggak, nanti hasil petanya itu sebetulnya tergantung dari kebutuhan kalian apa. Jadi nanti data awal yang diambil pun tergantung kalian mau mengeluarkan peta apa gitu ya, kebutuhannya untuk apa. Jadi sebenarnya QGIS ini bisa kalian gunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, tipe data spasial itu ada data raster dan ada data vektor. Nah, kalau vektor ini dihasilkan dari GPS. Jadi nanti ada poin, line, atau poligon. Jadi nanti ketika kalian buka GPS, itu kalian pilih nih mau nandain lokasi nggak. Kalau mau nandain lokasi, itu kalian Bogor harus pilih poligon. Bogor City. Menjadi satu bagian yang utuh. Sebentar kalian mau teman jalan, kayak Google misalnya, kamu mau bikin jalan, itu bisa dengan menggunakan line. Nah, kemudian kalau kamu untuk satu titik ini kira-kira di mana lokasinya, itu bisa. Jadi nanti tipe yang digunakan di dalam QGIS ada data raster dan ada data vektor. Kalau data raster itu data pengambilan jauh, jadi bisa didapatkan dari peta dasar yang kamu dapatkan. Nah, dari data raster yang kamu dapatkan dari peta dasar ini, kamu olah, kamu juga harus mendapatkan data. Jadi nanti dan data itu ya. Nah, ini proyeksi kebumiannya. Jadi ada proyeksi bola, kamu bisa lihat ada lintang bujur, geografis, dan 3D. Nah, jadi lokasinya ditetapkan berdasarkan perbedaan derajat. Jadi nanti ketika kalian buka GPS, itu kalian setting dulu
Nah, karena biasanya GPS itu ketika dimatiin, pas dinyalain lagi, biasanya harus kalian setting ulang lagi. Jadi nggak langsung satu kali setting itu bisa buat lama. Biasanya pas kalian nyalain itu harus setting ulang lagi. Kira-kira derajatnya berapa, kalian mau pakai degree desimalnya yang mana, atau mau pakai degree minute atau pakai degree minute sama second, itu dari kebutuhan kalian. Gitu ya. Nah, ini nanti ketika kalian memproyeksikan itu ada proyeksi kebumian, tapi biasa yang digunakan di wilayah Indonesia itu adalah UTM ya, Universal Transfer Mercator. Nah, jadi sistem proyeksi yang banyak digunakan di Indonesia itu UTM. Nah, keunggulan utamanya pada penggunaan sistem UTM adalah kalkulasi spesial yang mudah, termasuk jarak luasnya. Jadi ketika nanti kalian nyalain GPS, itu kalian langsung mengatur jaraknya itu ke UTM. Nah, UTM di sini juga beda-beda nih lokasinya. Jadi ada kode-kode yang bisa kalian lihat, ada 6N, ada 47, ada 48, ada N gitu ya, ada North, ada South gitu ya. Nah, ini bisa kira-kira ada di lokasi mana kita. Contohnya, kalau di daerah Jawa Barat. Nah, di mana nih letak Jawa Barat? Mungkin ada di sekitar sini ya. Nah, mungkin bisa kita pakai 49S gitu. Atau bisa kita ada di Kalimantan. Kalimantannya lebih dekat ke mana ini titik ekuatornya. Oh, mungkin ada di sekitar 50N. Jadi tergantung kalian ada di lokasi mana untuk menentukan UTM-nya. Kenapa? Kan nanti untuk akuratan dari titik sistem informasi geospasial ini sebetulnya bisa menggunakan ArcGIS, tapi ArcGIS itu susah, jadi lebih mudah diadopsi itu menggunakan QGIS. Nah, dan selanjutnya itu menggunakan plugins dan bisa pemrograman. Jadi ada ArcGIS dan Python. Python ini standar pada QGIS, jadi nanti nggak terlalu berat ya. Ini bisa kalian download aplikasi Quantum Geographic Information System yang QGIS 28. Nah, kelebihannya dari sistem QGIS ini itu tidak membutuhkan lisensi khusus dan bersifat open source. Kalau ArcGIS itu kalian harus beli apa sih namanya? Kalau aplikasi itu saya saking lamanya nggak ngajar presisi, saya lupa istilah-istilahnya. Jadi kalian harus beli lisensi. Kalau kalian pakai ArcGIS itu biasanya lembaga yang udah punya lisensinya, dan lisensi itu harus ada payungnya. Contohnya misalnya kita bisa beli ke IPB gitu, jadi payungnya ada di IPB, dan itu lumayan mahal. Jadi tahun lalu tuh kita coba minta lisensi untuk menggunakan ArcGIS, itu harganya itu masih sekitar 50 juta untuk satu kali lisensi untuk 1 tahun. Nah, sehingga kemarin tuh pada saat diskusi dengan geospasial dari IPB itu bisa menggunakan QGIS. Jadi kalau untuk yang ringan-ringan itu bisa menggunakan QGIS ya. Jadi QGIS ini open source, jadi bisa digunakan. Nah, kemudian dapat membuka banyak jenis data spasial tanpa mengkonversi. Nah, kalau ArcGIS ini agak ribet. Memang sih hasilnya lebih halus ya. Hasil petanya tuh lebih halus ArcGIS. Tapi kalian konversi datanya tuh lebih ribet. Jadi setiap masuk data tuh harus konversi lagi gitu ya. Nah, kemudian tampilan QGIS ini lebih sederhana dan ramah terhadap pengguna. Jadi user friendly. Nah, kemudian dukungan yang kuat pada analisis citra penginderaan jauh melalui berbagai paket plugins. Nah, jadi bisa menggunakan hasil dari drone atau bisa menggunakan hasil dari GPS. Kemudian dukungan terhadap data publik yang berada di cloud. Nah, nanti di dalam QGIS itu banyak sekali plugins yang bisa kalian adopsi. Nah, sebenarnya setiap plugins itu punya spesifikasi. Jadi misalnya mau untuk apa gitu. Apakah misalnya kalian mau untuk penyiraman kah, atau untuk apa sih namanya? Aduh, saya lupa. Banyak yang lupa nih saking jarangnya buka ini.
Nah, jadi si plugin itu yang ada di QGIS itu, jadi tergantung kalian penggunaannya untuk apa, itu udah banyak sekali. Kalau nggak salah itu ada sekitar 28 plugins di dalam si QGIS ya. Nanti kita buka sama-sama si QGIS-nya. Nah, ini kalian bisa download QGIS-nya di platform. Jadi silakan nanti saya kasih ya apa namanya? PowerPoint-nya. Nanti silakan kalian download, kemudian kalian install. Nah, begini cara installnya udah ada dimasukin instalasi QGIS-nya. Ini halaman utama dari QGIS. Nah, jadi sangat sederhana QGIS ini. Ada toolbars-nya, ada browser, kemudian ada layers dan project index. Itu di sini project index. Nah, sementara ini ada processing toolbox-nya. Jadi untuk apa? Misalnya untuk layer tools atau untuk raster, yang bisa vektor, ini processing toolbox. Sini kalian bisa browser data apa yang akan kalian gunakan, misalnya apa yang berguna seperti ini bisa diambil di itu ya. Ini masukkan datanya. Jadi kalian bisa memilih di sini, ada di mana, nanti bisa pilih. Nanti saya coba cariin Jawa Barat ya yang kemudian dari sini itu kalian bisa membuka data atribut yang baru. Nah, nanti bisa kelihatan tuh yang tadi saya bilang, kalian kalau punya satu peta bisa kelihatan administrasinya. Lagi makan. Ada apa dari misalnya ada luasan sawahnya, kemudian ada misalnya penggunaan lahannya atau apa gitu ya. Ini tadi yang saya bilang instalasi pluginnya di dalam QGIS ini ada banyak, dan ini tuh kelemahannya itu tadi, kalau pakai ini tuh siap-siap kalau laptopnya yang nggak kuat hang, sampai boosting sampai bisa dihidupin lagi. Jadi aplikasi yang bisa kita pakai di sini gitu ya, yang bisa support ke drone ya. Itu penjelasan dari saya mengenai QGIS. Ada yang mau ditanyakan? Sastra gimana, kemarin kamu udah main aplikasi ya di Kujang? Aplikasi Iya Bu, kemarin apa namanya? aplikasinya. Tapi itu untuk pengecekan itu aja sih Bu, untuk pengecekan surhara, pengukuran surhara. Dan baru tadi juga hasilnya katanya 1 hari pengecekannya, terus katanya besoknya lagi, soalnya itu juga sama salah satu teknologi dari precision farming. Apa sih nama aplikasinya, Sas? aplikasinya kemarin tuh iFarm Bu, di iFarm, Kujang. ya itu iFarm. Nanti kita sama-sama ya bareng-bareng. Tapi mungkin untuk penggunaan drone nggak semuanya bisa pakai. Nanti kita si 1 atau 2 orang ya, karena nanti kalau rusak kalian itu tujuannya. Jadi kita namanya caranya seperti apa, supaya yang udah pernah pakai mungkin bisa tuh. Mie 2. Sudah cukup. Kenapa? Kita ketemu Ferdi. Kenapa? Ini semester 7 nih udah pada penelitian kan ya? Lagi pada sibuk penelitian kan? Afisa? Iya Bu. Pak Tarik? Nada? Kalian sudah lelah dengan perkuliahan? Saya juga sama dari pagi. Oke, udah? Nggak ada yang mau tanyakan nih? Pas? Atau nanti kita ketemu di lapangan buat bareng-bareng ya, kerjain.
Ini semuanya senyum semua nih. Senyum ini berarti ya Bu, udah aja gitu. Atau lagi-lagi.